Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Risma Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Aku nggak pernah bosan-bosan untuk nanyain gimana kabar kalian semuanya. Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang misteri yang mengerikan, yaitu tentang santet Sewu Dino. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa, kita simak dulu intronya. Check it out! Tahun 2019, aku pernah dengar tentang cerita KKN di Desa Penari. Dan aku yakin pasti kalian juga pernah mendengar tentang cerita KKN di Desa Penari itu. Karena cerita ini cukup viral juga di Twitter. Selain dari viral, cerita ini juga cukup menarik, cukup membuat bulu kuduk kita merinding karena ceritanya serem. Nah, cerita ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Simple Man. Nah, saking viralnya cerita ini, hingga dibuatlah sebuah novel dan film layar lebar tentang KKN di Desa Penari. Tetapi ternyata tidak hanya KKN di Desa Penari saja. Simple Man ini juga menulis sebuah cerita tentang Sewu Dino atau santet 1000 hari. Yang mana ceritanya itu nggak kalah menyeramkannya dari KKN Desa Penari. Karena sebagian besar cerita yang ia ceritakan itu terinspirasi dari kisah nyata. Seperti kisah Sewu Dino ini, banyak hal yang ingin disampaikan dalam cerita ini. Jadi kita langsung aja ke titik pembahasannya. Sewu Dino atau yang disebut dengan santet 1000 hari adalah salah satu santet yang sangat berbahaya di daerah Jawa Timur. Di Jawa sendiri ada berbagai macam jenis ilmu hitam seperti santet, tenung, tumbal, pesugihan, bahkan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nah, Sewu Dino ini atau yang disebut dengan santet 1000 hari adalah salah satu termasuk di antaranya. Tetapi ya, kalau misalnya kita mau mencari-cari beberapa referensi di Google, pasti kita nggak akan nemuin hal yang pasti tentang Sewu Dino ini atau santet 1000 hari ini. Cuman berdasarkan cerita dari Simple Man bahwa Sewu Dino ini atau yang disebut dengan santet 1000 hari adalah sebuah santet yang sangat berbahaya di daerah Jawa Timur. Kenapa disebut sebagai santet yang sangat berbahaya di Jawa Timur? Karena apabila sekali kena santet ini, maka satu garis keturunan itu akan musnah, akan punah, tidak ada nyawa yang tersisa. Pokoknya ngeri banget ya kalau namanya santet-santet itu. Jadi sekali lagi aku bilang, kalau kalian punya masalah dengan siapapun, mau besar mau kecil, tolong dah jangan menggunakan hal-hal seperti itu. Ngeri banget, jauhin. Karena ketika seseorang mengirimkan santet ini kepada orang yang dituju, maka santet ini akan langsung menyerang dan membabat habis satu garis keturunan selama 1000 hari. Jadi kurang lebih kurun waktunya 3 tahun ya. Nah, selama 3 tahun itu kalau misalnya santetnya berhasil, maka satu garis keturunan akan habis. Tidak ada nyawa yang tersisa. Mereka akan mati satu persatu. Kejam kan? Ya, ini sama dengan pembunuhan berantai ya. Cuman caranya menggunakan cara halus. Wah, ngeri. Nah, di cerita Sewu Dino ini, Simple Man menyampaikan ceritanya melalui seorang pembantu yang bernama Sri. Jadi, ada seorang pembantu yang bernama Sri pada tahun 2001 itu bekerja di seorang yang kaya raya yang bernama Mbah Kembang Krasa. Nah, saat itu dia hanya meminta gaji sebanyak 700.000 saja. Sebenarnya Sri ini ditawari 5 juta rupiah, tetapi tugasnya itu mempertaruhkan nyawa dia sendiri, di mana dia itu harus menjaga keturunan terakhir dari Mbah Krasa, yaitu keluarganya Atmojo. Saat itu keluarganya Atmojo itu tengah sakit karena santet. Nah, rumah keluarga Atmojo ini juga di tengah hutan belantara. Coba bayangkan, udah kena santet, rumahnya di tengah hutan belantara. Siapa sih yang mau? Kayaknya walaupun uangnya gede, mikir-mikir dulu deh. Dalam santet Sewu Dino ini ada sepasang makhluk yang bernama Sengar Turih dan Banarogo. Jadi si Sengar Turih dan Banarogo ini ada sepasang makhluk yang tugasnya itu menghabisi satu garis keturunan yang disuruh oleh pemilik santet kepada orang yang disantetnya. Nah, Sengar Turih dan Banarogo ini dipelihara oleh pemilik santet. Ada salah satu tokoh yang bercerita bahwa rata-rata orang kaya itu memiliki pegangan atau peliharaan, yang dimana ini mengacu kepada makhluk alam lain. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk mengekalkan kekayaan mereka. Terutama bagi mereka yang tinggal di rumah-rumah yang besar, tetapi sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya.
mereka terlihat tertutup, tidak kenal dengan tetangga, bahkan terlihat penuh misteri. Tetapi ini juga tidak bisa dipukul rata, tidak semua orang kaya seperti demikian. Ada orang yang kaya raya memang benar-benar murni hasil jerih payah dia sendiri, hasil kerja keras dia sendiri, dan dia memang benar-benar tidak memiliki hal-hal seperti demikian. Tetapi sejauh ini belum bisa dipastikan apakah santet Sewu Dino ini atau yang disebut dengan santet 1000 hari ini memang ada atau hanya sebuah cerita fiksi belaka. Karena selain dari cerita yang dinarasikan oleh Simple Man ini, sulit banget untuk mencari referensi dan cerita lainnya. Seperti yang tadi aku udah bilang juga, kalau seandainya kita mau mencoba mencari referensi-referensi di Google tentang Sewu Dino ini, pasti kita nggak akan menemukan hal yang pasti tentang masalah Sewu Dino ini atau santet 1000 hari ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri, apakah Sewu Dino ini atau santet 1000 hari ini memang benar adanya atau hanya cerita fiksi belaka? Silahkan ya kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tetapi sebelum aku tutup videonya, di sini aku mau minta maaf jika penjelasan aku tentang Sewu Dino atau santet 1000 hari ini banyak sekali kekurangannya. Karena di sini aku tidak menceritakan secara detail tentang kisahnya. Jadi kisah pembantu Sri itu ya secara detailnya aku nggak menceritakan. Di sini aku hanya menceritakan secara garis besarnya apa itu Sewu Dino atau santet 1000 hari dan makhluk apa sih yang berada di santet 1000 hari ini. Jadi aku mohon maaf sekali lagi kalau misalnya cerita secara detailnya aku tidak menceritakan ya. Oke, dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Bye bye.